Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa membawa manfaat dan membawa keberkahan. Klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom yang sering kita gunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker tahun 1969, membagi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu pertama ada protista, kedua ada monera, ketiga ada fungi, keempat plante, dan kelima adalah animalia. Baiklah, kita langsung mulai saja ya. Simak pembelajaran Ibu sampai akhir. Kita mulai yang pertama, yaitu kingdom protista. Protista memiliki ciri selnya memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Kemudian bersel tunggal atau uniseluler dan mampu berkembang biak. Contohnya ada amoeba, euglena, paramecium, dan lain sebagainya. Kelompok protista ada yang bersifat mikroskopis. Mikroskopis yaitu hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Dan ada juga yang bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Kelompok protista dibedakan menjadi protista yang menyerupai tumbuhan disebut dengan ganggang dan protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Protista yang menyerupai tumbuhan itu dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain ada ganggang hijau atau disebut dengan chlorophyce, ada ganggang coklat Phaeophyce, ganggang merah Rhodophyce, dan ganggang pirang atau Schistophyce. Perlu kita ketahui bahwa protista itu ada yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Contohnya ada paramecium, kemudian ada Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan diare. Kemudian ada Plasmodium malariae, terdapat pada sel darah merah yang bisa mengakibatkan penyakit malaria. Protozoa dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yakni ada flagellata, ciliata, sporozoa, dan rhizopoda. Yang kedua adalah monera. Monera ciri-cirinya pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik, bersel tunggal atau uniseluler. Kemudian ciri berikutnya berkembang biak dengan membelah diri. Contoh dari monera pertama ada bakteri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bakteri itu ada di lingkungan sekitar kita ya. Ada yang berbahaya dan ada pula yang tidak. Contohnya ada bakteri Escherichia coli. Dia bisa membantu memproduksi vitamin K melalui pembusukan makanan. Dan ada juga bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyebabkan penyakit TBC. Kemudian contoh dari monera itu adalah alga biru atau cyanobacteria. Yang ketiga adalah fungi.
Pernahkah kamu melihat roti yang sudah basi dan sudah lama, kemudian di sana ada serabut-serabut yang berwarna kehitaman atau kehijauan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan-bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Fungi atau jamur memiliki ciri-ciri. Pertama, tidak ada klorofil. Kemudian yang kedua, berspora. Selanjutnya, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Hidup di tempat-tempat yang lembab, bersifat saprofit, dan bersifat parasit. Tubuh jamur itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa saling berhubungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporangium. Contoh dari jamur adalah jamur roti, ragi tapai, kemudian jamur kayu, jamur tiram, dan lain sebagainya. Jamur dibedakan menjadi 3, yaitu ada Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Jamur diklasifikasikan menjadi 6 filum, yaitu ada Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, terdiri dari Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Yang kelima ada kingdom Animalia atau hewan, terdiri dari 2. Yang pertama ada invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Untuk kingdom Plantae dan Animalia akan Ibu jelaskan lebih lanjut di video pembelajaran berikutnya ya. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.